Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Semoga kita selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Di video kali ini saya mengungkap cerita tentang mitos dari penghuni yang ada di sekitar Kali Angke. Ini adalah sekitaran Kali Angke yang berada di daerah Pamulang Timur. Memang Pamulang Timur khususnya mempunyai mitos atau cerita-cerita yang berkaitan tentang mistis ataupun goib-goib yang tidak kasat mata. Terlebih orang Pamulang mungkin mengenal sekali tentang keangkeran dari Kali Angke. Kali Angke mungkin penyebutannya adalah Kali Angke. Mungkin bila salah sebut bisa komen di kolom komentar. Banyak sekali penunggu-penunggu yang berada di sekitaran Kali Angke ini, yang mungkin ada yang orang dahulu pernah atau leluhur-leluhur dahulu pernah bersinggungan dengan alam mereka, karena kita ketahui leluhur-leluhur kita itu mempunyai linui atau indera-indera yang bisa mendeteksi keadaan mereka. Di antara yang paling terkenal di penghuni Kali Angke adalah Nini Gagu atau Nenek Gagu, Si Merah, dan Si Hitam. Konon ceritanya mereka ini adalah penunggu-penunggu yang berada di sekitaran Kali Angke. Memang Kali Angke itu kalau dihitung sangat atau luas ataupun panjang, dari sekitaran Poncol sampai sekitaran Kali Dermaga di Pamulang Timur. Mungkin ada rekan-rekan yang lebih mengetahui bisa memberi komentar di kolom komentar. Di antara ketiga penunggu itu yang paling serem katanya adalah, mitosnya adalah Nini Gagu. Nini Gagu itu dia tidak berbicara, tetapi dia sangat mengganggu bila kita kurang ajar ataupun tidak sopan ketika berada di Kali Angke, karena mereka tidak suka diusik ataupun merasa terganggu. Lalu ada Si Merah. Si Merah ini menurut konon ceritanya adalah berperawakan tinggi besar seperti orang bule. Mungkin zaman dahulunya adalah seorang Belanda yang meninggal ataupun gugur ketika terjadi penjajahan zaman dahulunya, dan mayatnya mungkin tidak ditemukan dan bisa mengganggu di sekitar atau menunggu ataupun menjadi penunggu di sekitaran Kali Angke ini. Itu konon cerita dan mitosnya. Ada lagi adalah Si Hitam. Si Hitam ini adalah penunggu atau yang sering disebut adalah mandor. Mungkin antara Si Hitam
banyak sekali penunggu ataupun cerita mistis yang mengitari atau beredar di sekitar Kaliangke. Di antara ketiga penunggu itu ada juga yang melihat ular berkepala mahkota. Ini bukan cerita ataupun mitos belaka, tetapi ada warga Pamulang yang melihat waktu mereka bermain di empang, karena memang sebelumnya adalah kali ini sebelahnya adalah persawahan dan hutan-hutan bambu, dan situ banyak sekali ular-ular ataupun penunggu-penunggu lainnya. Dan ular berkepala mahkota itu pernah menunjukkan dirinya ketika banyak anak-anak kecil bermain di sekitaran kali. Tetapi dari banyak cerita-cerita mistis yang kita temukan di sekitaran Kaliangke, mungkin orang dahulu itu adalah sebuah cerita ataupun mitos agar ketika menjelang maghrib atau menjelang sore kita tidak boleh bermain di sekitar kali ataupun sungai, agar mereka cepat-cepat pulang untuk berkemas menuju masjid ataupun surau-surau agar mereka beribadah sholat maghrib. Jadi bisa jadi ini adalah mitos ataupun kenyataan, tetapi dari cerita orang-orang dahulu ini adalah sebuah cerita yang harus dilestarikan ataupun tetap diceritakan kepada cucu-cucu kita, agar kita selalu berhati-hati ketika berada di tempat yang kumuh ataupun lembab, dan kita selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara jin dan manusia itu adalah mempunyai tempat-tempat masing-masing dan kita tidak boleh melanggarnya, dan itu adalah sebuah ketentuan alam. Jadi mitos ataupun kebetulan adalah sebuah pengetahuan agar kita selalu berhati-hati dalam menjalani hidup kita ini. Like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.